Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Sungguh berbahagia kalau kita masih boleh hidup hari ini dalam penyertaan Tuhan. Di minggu pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sehingga hidup kita boleh diubahkan. Mari kita berdoa sebelumnya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, mohon berkati kami pagi ini dengan firman-Mu, agar kami boleh menjadi berkat di dunia ini. Mulai dari keluarga kami, orang-orang terdekat kami, dan semakin hari semakin meluas seturut kehendak-Mu. Berkati program ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bicara soal keluarga yang ideal. Ini sudah sering diseminarkan. Di luar sana sudah banyak seminar-seminar tentang hal ini. Tapi pada kesempatan ini, marilah kita bicara menurut Alkitab. Jika kita bicara soal keluarga yang ideal, maka pertanyaannya adalah, menurut siapa ideal itu? Bagaimana keluarga yang ideal itu sebenarnya? Apakah ada sebenarnya keluarga yang ideal? Apakah mungkin? Pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan. Ya, kita akan membahasnya kali ini dengan Alkitab tentunya, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jika seorang istri ditanya, menurut istri, bagaimana keluarga yang ideal itu? Tentu setiap para istri akan mempunyai pendapatnya sendiri-sendiri. Ada yang menjawab bahwa keluarga yang ideal adalah kalau suamiku itu baik, Pak. Maksudnya baik apa? Kan gak jelas juga. Ya di rumah terus, Pak. Maksudnya pengangguran atau bagaimana? Kok di rumah terus? Atau yang suamiku kaya, Pak. Pasti ada yang menjawab begitu. Ya banyak sih suami-suami kaya. Tetapi ia punya simpanan di luar. Simpanan itu bukan simpanan uang, Bapak Ibu. Maksudnya selingkuh. Ya. Dan banyak sekali kriteria yang bisa diajukan oleh seorang istri. Demikian juga kalau seorang suami ditanya, bagaimana keluarga yang ideal itu? Tentang istri dulu deh. Ya kalau begini Pak, istriku tuh nurut. Tidak cerewet. Dan sebagainya. Jawaban setiap orang bisa berbeda-beda. Demikian juga seorang anak kalau ditanya, bagaimana keluarga yang ideal menurut kamu? Oh, keluarga ideal itu kalau papa mama rukun. Kalau aku minta apa saja diberi. Kalau kita makan di meja makan bersama. Keluarga ideal menurut sang anak. Ya. Menurut orang tua beda lagi. Oh, kalau anak cucunya banyak dan sebagainya. Jawaban ini tergantung dari latar belakang seseorang dan apa yang ia inginkan dalam hidup ini. Jawaban-jawaban itu bukan salah sih, tetapi klise. Mengapa? Sebab kita harus membayangkan atau memiliki gambar besar dari kehidupan ini. Kita hidup saat ini sebenarnya seperti apa sih? Kita hidup menuju masa depan. Waktu tidak bisa kembali lagi. Waktu demi waktu, tahun berganti tahun, kita menuju ke depan. Makin hari kita makin tua. Dan di ujungnya adalah kematian. Hari ini kita hidup seperti apa? Bagi orang percaya, ia akan tahu bahwa hari ini hidup di sisa umur hidupnya ini, meskipun nanti ada kematian,
ada hidup di balik kematian. Bagi orang percaya. Dan ia tahu bahwa Allah yang Maha Tinggi menyertainya. Sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Di mana Roh Allah yang Maha Tinggi tinggal dalam diri kita. Coba di mana ada tertulis seperti itu selain Alkitab? Tidak ada. Di mana Roh Allah yang Maha Tinggi tinggal dalam diri kita, tinggal dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah baitnya. Nah, kalau kita mengerti gambar besar ini, kita sedang menuju ke depan, masa depan. Ada banyak gangguan dari luar, ada roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Dan diri kita sendiri membuat kita tidak bisa maju. Ada banyak keinginan, beban dan dosa. Sehingga tidak bisa berlari ke depan, memenangkan pertandingan itu. Keluarga yang ideal harus dipandang dari gambar besar itu. Sebab kalau di bumi ini, keluarganya besar sih, banyak anak, banyak cucu, semuanya kaya, baik-baik saja, sehat, umurnya panjang. Umur panjang paling berapa, saudara? Paling 90? Belum tentu. Hari ini sudah banyak yang 40 pun sudah mati. Ya taruhlah umur panjang, 100. Tapi akhirnya mati juga. Tapi kalau setelah kematian ditolak Tuhan, artinya keluarga itu bukan keluarga ideal. Itu keluarga yang gagal. Sukses sih di dunia, sukses. Tapi apa artinya 100 tahun dibandingkan kekekalan? Ya. Makanya mindset kita mesti dirubah. Sebenarnya tidak ada rumusan yang berlaku universal tentang keluarga ideal. Tidak ada sebenarnya. Setiap keluarga kasusnya unik. Kan setiap keluarga berbeda. Unik. Tapi berlaku prinsip yang diberi banyak dituntut banyak. Ingat itu ya. Kita baca Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Itu prinsipnya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Setiap keluarga kondisinya berbeda. Tapi yang diberi banyak dituntut banyak. 1 Korintus 10 ayat 31. Prinsip ini berlaku dalam keluarga juga. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi berkeluarga pun untuk kemuliaan Allah. Makanya dalam kekristenan ditekankan soal cinta yang setia. Hanya satu pasangan. Monogami. Karena semua kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan merancang sejak semula bahwa manusia itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Coba dibaca di kitab Kejadian. Coba bagaimana Tuhan menciptakan pasangan mula-mula. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Rudi. Atau Hawa dan Siti, bukan. Tapi Adam dan Hawa, satu dan satu. Sebab cinta sejati itu satu kepada satu. Itu cinta sejati kepada pasangan hidup maksudnya ya. Tapi kita harus mencintai, mengasihi semua manusia. Sama, tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Itu sebabnya orang yang rasis itu pasti ditolak Tuhan. Pasti. Itu namanya menghina ciptaan Tuhan. Kita lihat sehari-hari banyak orang rasis. Bertobatlah Bapak Ibu. Kalau masih ada yang rasis, ya. Sebab ciptaan Tuhan itu semuanya Tuhan yang menciptakan.
Jadi kita harus memandang setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Ada amin ya? Kita lanjutkan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini adalah rancangan Tuhan yang asli. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah rancangan mula-mula Tuhan kita. Keluarga yang ideal harus dipandang dari rancangan mula-mula. Yang pertama, hanya satu laki-laki dan satu perempuan sebagai pasangan hidup suami istri. Yang kedua, harus menurut gambar dan rupa Allah. Hidupnya harus sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Itu prinsipnya. Yang ketiga, menguasai bumi. Beranak cuculah. Harus memiliki keturunan. Rancangan mula-mula ya. Kecuali hari ini bumi memang sudah jatuh dalam dosa. Ada pasangan tertentu yang tidak bisa memiliki keturunan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau memiliki keturunan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah Tuhan. Apa artinya? Penuhilah bumi itu bukan begini artinya, aku mau punya anak banyak biar bumi ini penuh dengan anak-anakku. Bukan itu. Dalam teks asli Alkitab, kalau kita perhatikan konteksnya. Penuhilah bumi dengan orang-orang benar. Kalau kita orang benar, anak kita harus jadi orang benar. Penuhilah bumi dengan anak-anak Allah. Penuhilah bumi dengan kekudusan orang-orang kudus. Itu sebenarnya. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk menguduskan setiap area di mana kita ada. Makanya kita harus hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita supaya kita hidup kudus. Supaya sekeliling kita menjadi kudus. Untuk kemuliaan Tuhan, itu maksudnya. Dan taklukkanlah itu. Kita harus hidup bertanggung jawab, menguasai bumi. Menguasai teknologi. Memelihara bumi. Bercocok tanam dengan teknologi yang hebat. Supaya buahnya, pohonnya menjadi subur. Untuk memberkati banyak orang. Hidup yang benar itu menjadi berkat bagi seluruh bumi. Itulah inti daripada rancangan mula-mula. Jadi, saya ulang, perkawinan yang benar itu sesuai rancangan mula-mula. Monogami. Heteroseksual, artinya yang berlawanan jenis pasangan itu. Melahirkan anak-anak Allah. Jangan asal lahir. Memenuhi atau menguduskan bumi. Tetapi sayang hari ini bumi yang kita huni ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga banyak kejahatan masuk ke dalamnya. Orang-orang banyak yang menjadi jahat. Bumi ini sudah menjadi tidak ideal lagi. Tadinya ideal waktu diciptakan. Kan dalam Kejadian 1 ayat 31 Tuhan menilai ciptaannya sendiri dan berkesimpulan. Wahineh toh meot. Lihatlah semua sungguh amat baik. Ya. Ada banyak pasangan hari ini yang bukan pasangan ideal.
terjadi perselingkuhan, belum masalah-masalah lain, penyakit, krisis ekonomi, dan lain-lain. Sehingga terjadi perceraian di sana-sini. Ada banyak kasus perceraian. Apa yang harus kita lakukan dalam dunia yang tidak ideal ini? Sebenarnya tidak ada pasangan yang ideal di bumi yang sudah jatuh ini. Tidak ada sebenarnya. Bisa salah pilih pasangan. Kalau kita perhatikan dan jujur Bapak Ibu, ada banyak sekali pasangan yang salah pilih. Suami salah pilih istri, istri salah pilih suami. Ada banyak contohnya. Karena ketidaktahuan, karena tidak berhikmat, karena masih muda ya, didorong oleh nafsunya, sehingga salah pilih. Bagaimana kalau kita salah pilih? Suamiku tidak setia Pak, kasar, tidak rohani, dan lain-lain. Yang lain lagi komplain, suamiku setia sih Pak, tetapi, ada tetapinya selalu. Tapi gajinya kecil Pak, pemalas dan sebagainya. Seorang suami juga banyak yang komplain, istriku ya, bikin aku kesel terus setiap hari. Dunia ini memang sudah tidak ideal. Banyak orang ya, sudah jelas-jelas berselingkuh, tapi tidak mau bertobat loh. Apa yang harus dilakukan ya? Jika pasangan sudah seiman, itu pun belum jaminan bahwa keluarganya akan ideal. Bukan jaminan. Ada banyak pasangan yang seiman bercerai juga akhirnya. Ya. Nah, yang ideal itu bukan berarti begini. Suami memiliki istri yang persis sesuai yang diinginkan suaminya. Istri memiliki suami yang sama persis seperti yang dikehendakinya. Bukan begitu. Yang ideal bukan begitu. Ya. Bukan. Coba kita perhatikan rancangan mula-mula. Hawa diciptakan Tuhan untuk Adam. Tentu itu yang ideal. Mengapa? Kan Tuhan berkata, semuanya sungguh amat baik. Gak ada yang lebih baik lagi. Jadi Hawa diciptakan untuk Adam sudah yang paling ideal kondisinya. Nah, apa itu? Sebagai penolong yang sepadan. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata ezer kenegdo. Ezer kenegdo itu artinya bukan sama, tapi oposisi. Artinya berlawanan. Loh, pasangan kita oposisi ya Pak? Iya, berlawanan, iya. Berlawanan bukan dalam arti sebagai musuh, bukan. Dalam arti penolong yang sepadan. Jadi kalau begini, bisa pas. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh suaminya, istrinya bisa. Kalau suaminya jatuh, istrinya menolong. Kalau istrinya jatuh, suaminya menolong. Agar pas. Makanya dalam bahasa Jawa dikenal istilah garwo. Sigare nyawa. Belahan jiwa. Karena memang diciptakan menjadi komplementer. Belahan jiwa. Ya. Itu pasangan yang ideal itu begitu. Bukan yang diapain aja nurut istriku Pak. Disuruh apa aja ya. Bukan itu yang ideal. Kalau itu ideal menurut manusia. Ideal menurut Tuhan justru berlawanan. Berpasangan tepatnya. Ya. Sayang sekali Hawa tidak berfungsi sebagaimana adanya. Itu tanda bahwa Hawa diberi kebebasan untuk memilih bagaimana harus hidup. Tapi Tuhan sudah merancang harusnya kamu jadi ezer kenegdo, pasangan yang sepadan, yang komplement, penolong. Rupanya Hawa menjadi perongrong.
Ia yang menjatuhkan Adam. Itu pun Adam tidak boleh menyalahkan Hawa. Kan Adam bisa menolak. Kenapa kau mau? Semua kesalahan kita sendiri yang menanggung. Jangan pernah menunjuk orang lain, mencari kambing hitam. Makanya kita harus belajar seumur hidup kita, agar hidup kita tidak berbuat salah. Kalaupun tidak sengaja berbuat salah, kembali lagi, ampun Tuhan, jangan diulang lagi. Di masa lalu kalau kita banyak salah terhadap pasangan hidup kita, terhadap orang lain, sekarang kita minta ampun. Jangan diulang lagi Bapak Ibu. Ada amin ya. Pasangan yang ideal itu seperti tangan kanan, tangan kiri. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Suami dan istri seperti pasangan, tangan kanan, tangan kiri. Seperti telinga kanan, telinga kiri. Mana yang lebih penting? Sama. Seperti mata kanan, mata kiri, pasangan. Sama. Coba kalau mata ini ditutup satu, sensasi 3 dimensinya hilang. Kenapa Tuhan ciptakan 2? Supaya bisa memandang dengan 3 dimensi. Kenapa Tuhan ciptakan berpasangan? Supaya bisa belajar banyak dalam segala hal hidup ini. Karena dunia sudah rusak, jatuh dalam dosa, maka terjadi banyak pasangan yang tidak sepadan. Bahkan ada yang sejenis. Nah, ini pelanggaran. Hari ini lebih baik tidak menikah daripada menikah. Kalau salah pilih pasangan dan tidak mau bertobat, malah celaka nanti. Lagi pula yang terpenting bukan menikah atau tidak menikah, bukan. Ya, kita lanjutkan. Jadi jangan pernah memandang istri itu di bawah saya, Pak. Saya kepalanya, kepala keluarga. Ya benar, kepala keluarga, tapi ingat prinsip Alkitab. Banyak suami pakai ayat Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suami. Udah, begitu saja. Itu namanya curang. Tidak takut Alkitab, tidak takut Tuhan. Padahal kalau kita lanjutkan, hai suami, kasihlah istrimu seperti mengasihi diri sendiri. Ini loh, makanya harus lengkap Bapak Ibu. Ya, coba kita baca dahulu 1 Korintus 7 ayat 16. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini maksudnya adalah orang yang mau bercerai. Karena salah satu misalnya tidak setia. Ayat ini mengingatkan, sebenarnya kamu bisa menyelamatkan dia. Jangan kalau pulang malah dipentung. Kalau pulang disambut, diingatkan. Hidup cuma satu kali. Ingatlah Tuhan. Nanti binasa. Kecuali suaminya sudah gak pernah pulang, sudah kawin lagi, punya anak, dan seterusnya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ya sudah. Gak usah diingat-ingat terus. Nanti hidupmu tidak jadi berkat. Berdiri tegak. Eser kenekdu. Pasangan yang kuat. Kalau suami tidak berfungsi, istri ambil alih. Anak-anak dididik dalam kebenaran. Tetap anak-anak Allah. Seluruh keluarga harus selamat. Yang tidak mau bertobat, urusan Tuhan. Jangan suami gak mau balik terus gak mandi, gak makan, terus stres, anak gak diurusin. Jangan, hidupmu milik Tuhan, anak-anakmu milik Tuhan. Tapi kalau suami kembali, salahnya apapun, harus diterima. Kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Ada amin ya. Jangan sakit hati.
Orang yang sakit hati itu seringkali ujungnya penyakit, kanker biasanya. Jangan Bapak Ibu. Lagi pula Tuhan tidak suka orang yang sakit hatinya. Ya sudah, tidak usah diharapkan orang yang tidak mau kembali. Tapi kalau kembali harus diterima baik-baik. Demikian juga suami-suami, kalau istrinya pernah buat salah, tidak setia atau apa, kalau dia kembali harus diterima. Ingat Tuhan. Ini tidak ideal Pak, tidak ada yang ideal di dunia ini. Yang ideal adalah ketika pasangan ini apapun kesalahannya, bertobat dua-duanya. Jadi dulu salah pilih dan sebagainya nggak penting. Mulai sekarang bertobat dua-duanya. Mari kita menyongsong kekekalan di dalam Tuhan. Mari kita hidup benar, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Ada amin ya? Jangan suka mengungkit-ungkit masa lalu. Lupakan saja, anggap aja kita baru lahir. Bergandengan tangan, bertobat sama-sama. Enak kan kalau begitu? Ya, Tuhan selalu mengampuni siapa saja yang bertobat. Tapi jangan nunggu sampai mati. Banyak orang mau bertobat tapi nanti Pak, kalau sudah diranjang rumah sakit, detik terakhir. Sudah terlambat. Lagi pula ada banyak kasus di mana orang tidak sempat ada di ranjang rumah sakit. Serangan jantung langsung hilang. Ya, bertobat mulai sekarang. Semua pasangan hidup, suami-suami yang tidak setia bertobat. Sebelum datang waktunya, hari itu, hari kematianmu. Para istri yang tidak setia, tidak melayani suaminya, bertobat. Kalau tidak mau yang rugi kita sendiri loh. Ya, amin ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Banyak juga ya. Tapi gak apa-apa, kita baca sebagian saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jelas ya? Tunduk seperti kepada Tuhan. Tapi kalau disuruh suaminya yang gak benar, tidak boleh tunduk. Sebab tunduk ini seperti kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin meminta kita untuk berbuat tidak benar. Kalau suami suruh istrinya korupsi dan sebagainya, jangan mau. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk saja, apalagi kalau suaminya orang benar. Harus tunduk, seperti tunduk kepada Tuhan. Tetapi para suami ingat, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus bagaimana cara mengasihi jemaat? Rela mati untuk jemaatnya. Dan telah menyerahkan diri baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca. Laki-laki harus bertanggung jawab. Banyak sekali yang tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, di awal perkawinan seseorang atau pernikahan, tidak ada yang ideal. Pada waktu pacaran, kelihatannya ideal, perasaannya ideal. Begitu sudah menikah, selesai bulan madu, jangan jadi bulan-bulanan. Ada banyak istri yang cerita sama saya, waduh Pak, saya ditendang Pak sama suami saya. Waduh, suamimu itu kalau nendang bola di lapangan, bukan istri ya. Ya semua kita buat salah di masa lalu, pernah kasar juga. Mari kita bertobat hari ini. Ya. Jadikan masa lalu kesalahan kita untuk tidak diulang lagi. Ada amin ya semuanya ya. Nah, jadi hidup ini cuma satu kali, bisa gak sih jadi suami yang benar? Bisa gak sih jadi istri yang benar di dalam Tuhan?
sebagai orang tua yang benar, anak yang benar. Bapak Ibu sekalian, kalau saya nggak berkata keluarga saya ideal, nggak. Saya juga nggak ideal, nggak sempurna. Sebagai keluarga hamba Tuhan, istri saya yang paling tahu, merasakan bagaimana saya. Seringkali pergi meninggalkan keluarga, sibuk, nggak bisa menemani setiap saat. Sebelum COVID apalagi, setiap minggu saya keluar kota, tidak bersama. Tidak ideal bukan? Sangat sibuk. Sering pulang juga larut malam. Saya kalau ke gereja Pantai Indah Kapuk dari rumah, saya berangkat jam 5. Sebenarnya nggak jauh, lewat tol itu lurus saja. Tapi bisa 3 jam sampai gereja. Sampai jemaat saya telepon, kalau sudah kelamaan nggak apa-apa deh pulang aja. Nggak mau tunggu, oke. Pernah saya sampai di gereja ini jam 9 malam atau jam setengah 10. Dari jam 5. Pulang, sudah malam sekali, tengah malam. Semua sudah tidur. Anak saya lihat sudah tidur, nggak sempat bercanda hari ini. Apakah itu ideal? Menurut manusia tidak ideal memang. Belum kalau saya buat salah ngomong gitu, kasar atau apa gitu. Bukan ideal. Ya. Makanya Bapak Ibu, jangan mendendam, lupakan masa lalu. Mari kita song-song masa depan. Siapapun kita pernah buat salah. Mari kita fokus ke depan. Pandanglah Yesus. Pandanglah Tuhan kalau kita mau punya iman yang sempurna. Amin ya. Perubahan atau pertobatan dalam keluarga itulah yang membuat ideal. Kalau suami menerima istrinya apa adanya. Kalau istri menerima suami apa adanya dan keduanya lalu bertobat memperbaiki diri agar berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Jadi kriteria yang dipakai dunia tidak bisa dipakai. Tidak bisa. Kriterianya harus sudut pandangnya Tuhan. Nah, bertobat itu yang paling sulit 2 hal. Harus mengerti kebenaran. Bukan cuma di mulut, harus mengerti kebenaran. Dan harus jadi teladan. Itu sebabnya seorang suami, kepala keluarga di rumah, harus jadi teladan. Harus mengerti kebenaran. Yang bisa mengarahkan seluruh keluarga. Yang bisa memimpin keluarganya dalam bahtera keselamatan. Bapak Ibu sekalian, ada satu tips sebelum kita akhiri sesi kita kali ini. Masalah dalam hidup ini pasti terjadi. Semua orang pasti mengalami masalah. Tapi kita harus tahu bagaimana mengatasi masalah. Saya bagi 2 masalah itu. Yang pertama, coba diperiksa. Apakah masalah yang terjadi itu ada hubungan dengan kekekalan? Kalau ada hubungan, jangan kompromi. Karena keselamatan tidak bisa ditawar. Tapi kalau tidak ada hubungan, mengalah saja. Gak usah dipermasalahkan. Jangan dianggap masalah. Ada seorang pasangan ribut melulu. Saya tanya, kamu ribut berdua itu apa sih yang diributkan? Emangnya masalah genting negara gitu yang diributkan? Ketawa-ketawa mereka. Bukan, hal-hal kecil. Suaminya pengen makan gado-gado. Istrinya pengen makan capcay. Nah itu aja ribut. Coba bayangkan. Gak penting banget kan? Mau makan yang mana juga gak masalah. Gak ada hubungan dengan keselamatan.
di dalam Tuhan. Jadi kalau istrinya mau apa, ya ayo, apa saja ayo. Asal jangan makan yang enggak-enggak ya, yang membahayakan. Begitu loh. Pokoknya segala sesuatu yang enggak ada hubungan dengan kekekalan, ngalah aja dah. Jangan dipermasalahkan. Jangan masalah kecil dibuat besar. Masalah yang besar jadi makin besar. Yang besar dikecilkan, yang kecil tidak usah. Bahkan besar tapi kalau tidak ada hubungan dengan kekekalan, anggap saja bukan masalah. Ada amin ya? Banyak orang salah pemikirannya soal pemecahan masalah. Gak penting tapi ribut. Kita kalau ingat masa lalu, aku dulu juga begitu Tuhan. Ampun, hal-hal kecil diributkan. Hidup ini sederhana menjadi rumit. Karena rewel, dimasakin sayur, pahit katanya. Lama-lama istrinya gak mau masakin. Salah sendiri. Sama istri kasar terus, akhirnya minta cerai istrinya. Kalau sudah ditinggal istrinya, nangis-nangis. Istrinya sudah gak tahu kemana, sudah hilang. Banyak manusia tidak bisa mensyukuri apa yang ia miliki. Sampai yang ia miliki itu hilang akhirnya. Barulah ia sadar nilainya tinggi. Keselamatan itu yang paling utama. Dalam keluarga itu fokusnya harus keselamatan. Jangan yang lain-lain. Ingat janji nikah dulu. Ditanya apa aja, bersedia, bersedia. Tapi berapa tahun kemudian kasar sama istrinya, sama suaminya. Gak setia lagi. Mari kita belajar menjadi seperti Tuhan. Yang sangat mengasihi jemaatnya. Yang sangat mengasihi kita. Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka yang keluar dari setiap mulut kita, perbuatan kita adalah perbuatan kasih. Kita akan mengasihi pasangan hidup sebagaimana kita mengasihi Tuhan, sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Kita akan mendidik anak-anak dalam kebenaran. Kita akan berbakti kepada orang tua kita. Kita akan all out hidup kudus, hidup benar. Sebenarnya agak aneh loh Bapak Ibu. Kalau banyak orang tidak mau hidup benar, itu aneh loh sebenarnya. Kok sukanya hidup yang gak benar gitu. Aneh loh kalau orang ditawari keselamatan tidak mau selamat. Di mulut berkata mau, tapi tidak mau berubah, tidak mau bayar harga. Keluarga yang ideal itu tidak ada kecuali pasangan ini meskipun awalnya tidak ideal. Lalu berketetapan, bergandengan tangan, bertobat lagi. Membentuk keluarga yang ideal di dalam Tuhan. Meskipun keluarga ini jarang bertemu, karena satu keluar kota terus, hamba Tuhan, satu di rumah terus, tapi keduanya terikat batinnya di dalam Tuhan. Tapi keluarga ini keluarga ideal karena mengutamakan Tuhan. Melahirkan anak-anak yang takut akan Allah. Yaitu anak-anak Allah. Sesuai rancangan mula-mula. Amin ya. Iman seseorang bisa dilihat dari keluarganya. Kalau istrinya sudah komplain terus, something wrong dengan diri kita. Kalau seorang istri ngajak berantem terus, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Coba didengar istrimu. Ya. Kalau sekeliling kita merasa tidak diberkati, anak-anak kita enggak diberkati, istri merasa tidak diberkati, hidup kita banyak orang komplain, mengeluh karena kita, ada yang enggak beres dalam diri kita. Bagaimana mau menjadi keluarga ideal di dalam Tuhan? Diri sendiri saja
menjadi sumber masalah. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Itu dalam teks aslinya, berbahagialah orang-orang yang menjadi peacemaker, pendamai. Jadi kalau ada masalah, kitalah yang mendamaikan. Tentu saja kita sendiri tidak menjadi masalah, tidak menjadi sandungan. Makanya hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela, supaya bisa melakukan menjadi saksi Kristus. Sehingga orang melihat ada Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya keluarga yang ideal seperti apa? Seperti yang Tuhan inginkan. Setiap kita berbeda. Setiap keluarga unik. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Amin ya. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun berada. Sebenarnya di dalam dunia yang sedang jatuh ini, memang banyak masalah. Tapi kita jangan jadi bagian dari masalah itu. Kita harus menjadi troubleshooter yang menjawab masalah itu, yang mengatasi masalah itu. Dalam bidang apapun. Dan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu sekalian tetap jaga kesehatan. Kelihatannya pandemi ini belum berakhir. Hati-hati, jaga kesehatan, protokol kesehatan yang ketat, jaga keluarga, jangan sampai lengah, ya. Jangan khawatir meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi firman Tuhan bisa disampaikan secara online dan tidak mengurangi kuasanya. Sebab kuasa Tuhan bekerja pada setiap orang yang benar-benar tulus mau menerima dan melakukannya. Amin ya. Tetap semangat, kerja keras, belajar, dan menjadi berkat. Dukung terus pekerjaan Tuhan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Biarlah kami belajar untuk menjadi ideal di dalam pemandangan mata-Mu. Mohon berkati program ini, gereja-Mu di tempat ini. Agar banyak orang diberkati dan dicerahkan pikirannya. Sehingga mengalami perubahan, transformasi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung program ini. Engkau berkati mereka dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih untuk umat-Mu dimanapun berada. Kami adalah keluarga besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin kita semua kepada seluruh kebenaran, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.